Saudaraku yang kekasih, Shalom, salam sehat buat kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi dan menyayangi kita. Karena itu ada kesempatan yang indah berjumpa dan kita bersama-sama akan menyerahkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, dalam suasana kita menyerahkan diri dan bersekutu kepadanya, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur karena Engkau ada dan menuntun hidup kami. Kami percaya bahwa yang terbaik selalu Engkau siapkan bagi kami. Malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami tunduk setia pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, di ayatnya yang keempat sampai 14. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa umat musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan kita pada malam ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu merindukan firman ini dan kita mau memberlakukan dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku, tema kita hati yang penuh hikmat. Kita bicara tentang hati, tentu kita mengerti bahwa hati adalah tempat bagi kita untuk memikirkan banyak hal. Di dalam hatilah kita merancang kehidupan-kehidupan yang akan kita jalani. Pada kesempatan ini saudara-saudara, firman Tuhan berbicara tentang penampakan diri Allah kepada Salomo yang terjadi di Gibeon. Saudaraku yang kekasih, di Gibeon itu ada sebuah tempat di mana
Tempat itu orang banyak dapat berkumpul untuk menaikkan korban persembahan, dan semuanya diberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam perjumpaan Salomo dengan Tuhan melalui mimpi, lalu kemudian dimintalah apa yang Salomo inginkan. Tuhan katakan, ya minta apa yang kau inginkan. Ternyata ini kesempatan yang baik. Sebagai seorang raja, sebagai seorang yang kuat pada masa itu, Salomo bisa saja meminta, Tuhan berikan saya kekuatan agar saya menjadi raja yang terhebat, mengalahkan raja lain. Atau tentu bisa saja Salomo meminta, Tuhan saya ingin berjaya, punya kekuasaan, punya harta yang banyak, supaya kerajaan lain itu dikalahkan. Bahkan bisa saja Salomo katakan, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini seperti syair Hairil Anwar. Apakah itu yang diminta oleh Salomo? Umur panjang, kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya? Ternyata tidak. Bukan itu yang diminta. Yang ia minta adalah ia menginginkan hikmat dari Tuhan. Ini luar biasa. Permintaan yang sangat sederhana yang ia katakan pada Tuhan, yang ia sampaikan pada Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, Tuhan menimbang, Tuhan paham, Tuhan mengerti, dan ia mengabulkan permintaan Salomo. Nah, dari bagian firman Tuhan ini apa yang boleh kita pelajari, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih? Hal yang pertama yang kita lihat, bahwa Allah menginginkan kita mencari dan meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kala permintaan kita kan ingin yang spektakuler, ingin yang hebat-hebat, ingin yang membuat kita, nama kita disanjung, hidup kita dipuja-puja. Itu yang kadang-kala menjadi keinginan manusia. Tapi apakah itu membahagiakan? Coba lihat, ada banyak orang yang memiliki kekayaan, saudara-saudara, tapi kemudian ketika dia meninggal, apakah kekayaan yang dibicarakan orang? Belum tentu. Kadang-kala yang dibicarakan orang adalah kebaikan hatinya, tindakannya, perbuatannya selama dia ada di dalam dunia ini. Kadang-kala banyak sekali orang meminta hal-hal yang membuat dirinya boleh merasa bangga. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak. Tuhan mau, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita meminta kepadanya dari sudut pandang Allah. Dan dari sudut pandang Allah adalah kehidupan kita yang takut kepada Dia. Dari sudut pandang Allah adalah kehidupan di mana kita hidup kudus, benar di mata Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itu saya mau mengajak kita saudara-saudara, kalau Tuhan menginginkan kita meminta sesuatu, karena seperti kata firman-Nya, mintalah engkau akan diberi, ketuklah pintu dibukakan bagimu, carilah engkau mendapat. Kalau Tuhan menginginkan kita meminta sesuatu, maka mintalah, Tuhan, kami meminta apa yang engkau inginkan terjadi dalam diri kami. Kami meminta engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang melawan kehendak-Mu. Ini kita minta supaya hidup kita ini boleh tenang. Karena setiap hari kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Minta supaya Tuhan mengampuni. Tuhan, kami meminta agar kami memiliki hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu. Sebab dengan memiliki hikmat, saudara-saudara, kita sudah mampu menimbang mana yang baik, mana yang berkenan bagi Tuhan, mana yang tidak baik. Bayangkan kalau kita meminta Tuhan beri hati yang berhikmat, maka saudara-saudara, Tuhan berikan. Kita sudah tahu, mencuri itu tidak baik, jangan lakukan. Karena kita punya hikmat. Menyakiti hati orang itu tidak benar di mata Tuhan, kita tidak lakukan karena kita punya hikmat. Di masa sekarang ini, pandemik ini, mari kita memutuskan mata rantai yang ada. Kita dengar apa saran pemerintah, kita dengar apa kata gereja, supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Nah, ini yang mesti kita buat. Jadi yang pertama adalah Tuhan mau kita meminta, tetapi meminta jangan bertentangan dengan keinginan Tuhan, tapi mintalah apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, saudara-saudara, sekali lagi Salomo menginginkan supaya ia diberikan hati yang dapat menimbang perkara yang baik dan yang jahat. Ini permintaan Salomo.
Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini, apakah kita mengandalkan Tuhan? Banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana ekonomi kita sudah tidak benar? Tantangan hidup begitu berat. Ya sudahlah, nggak usah andalkan Tuhan. Kita andalkan kekuatan kita. Mari keluar, mari buat apa saja. Walaupun itu bertentangan dengan situasi sekarang. Wah, nggak bisa. Kita mesti mengandalkan Tuhan. Bukankah Tuhan bekerja melalui pemerintah? Tuhan bekerja melalui orang-orang yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Tuhan bekerja melalui banyak cara supaya kehidupan kita tetap aman, tetap tentram, tetap damai. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, dengan meminta hikmat dari Tuhan, maka kita bisa melewati semuanya ini. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengandalkan Tuhan berarti kita sungguh-sungguh memfokuskan diri hanya kepada Dia. Dan yang terakhir, jangan hanya memikirkan kebahagiaan sesaat. Dunia ini memang menawarkan banyak hal. Ada kekayaan, ada kemuliaan, ada jabatan dan sebagainya. Kalau kita hanya berpikir bahwa ini yang kita butuhkan sekarang ini, ya itu hanya kebahagiaan sesaat. Tapi itu tidak kekal, saudara-saudara. Yang kekal adalah bahwa kita merindukan hidup selalu bersama dengan Tuhan, baik sekarang sampai Dia datang. Itu yang kita rindukan. Dan karena itu, saudara-saudara, pikirkanlah masa depan kita, masa depan bersama dengan Kristus. Waktu yang ada adalah waktu di mana kita harus pakai kesempatan ini untuk melayani Dia, mengarahkan hidup kepadanya, memuji Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itu kita pikirkan apa yang terbaik yang harus kita buat saat ini. Dan yang terbaik adalah lakukanlah yang Tuhan rindukan, yaitu kita bersama-sama mohon hikmat. Dengan hikmat itu maka kita melangkah menjalani waktu yang Tuhan berikan dengan indah. Banyak waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita. Jangan sia-siakan waktu ini. Dengan waktu ini kita hadapi, dan dengan hikmat Tuhan kita melangkah dengan pasti. Kita jalani kehidupan ini dengan benar, dengan semangat, dengan kemurahannya. Maka kita bisa melewati suasana ini dengan penuh kasih. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Karena itu jalanilah dan nikmatilah kemurahan dan kebaikannya. Amin. Kita dengarkan pujian Waktu Tuhan. Itu kita menjalani hari-hari kehidupan kita, waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan indah. Mari saudaraku, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan
Tuhan, Engkau selalu memberikan kesempatan yang indah bagi kami menjalani kehidupan ini. Biarlah Bapa, dengan kehidupan yang Engkau berikan, kami hadapi dengan hikmat daripadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan ini. Tuhan, kasihi kami semua, kasihi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap keluarga, setiap pribadi Engkau berkati, berikan semangat, berikan kekuatan iman, berikan kesabaran untuk menghadapi kehidupan ini. Engkau lawat jemaat-Mu, Engkau tuntun mereka, sehingga kami semua boleh merasakan bahwa di dalam naungan sayap pengasihan Tuhan, kami dapat hidup dengan tenang. Oh Bapa di sorga, saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh Engkau sembuhkan. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Engkau tetap berikan kekuatan agar mereka boleh pulih dari sakitnya. Yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan hidup ini, Engkau juga beri ketenangan dan mampukan mereka menyelesaikan sesuai dengan hikmat Tuhan. Para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, Tuhan juga berikan kesabaran, bahkan juga tetap bersuka cita di dalam Kristus dan merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan, tetapi menikmati masa tua dalam kebahagiaan-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang bertumbuh, biar bertumbuh dengan sehat. Yang sementara menuntut ilmu, Tuhan tolong agar tetap belajar dengan setia sekalipun melalui online. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan bagi kami bekerja dari rumah. Tuhan berkati agar kami dapat menyelesaikannya dengan indah demi hormat untuk Tuhan. Engkau juga memberkati Bapa di sorga, keutuhan kebersamaan di tengah-tengah jemaat. Biarlah itu selalu kami bangun. Bahkan iman jemaat-Mu biarlah semakin bertumbuh subur di dalam kasih Tuhan. Para majelis yang tetap setia mendoakan jemaat, yang mengangkat pelayanan juga Tuhan berkati, agar semua majelis melakukan pelayanan ini dengan penuh kasih, sehingga setiap pemberitaan firman-Mu membuat jemaat-Mu merasa tenang dan teguh. Engkau berkati pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat agar terus memerintah dengan bijaksana. Engkau tolong saudara-saudara kami, tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Biar mereka tetap semangat, Tuhan berkati keluarga mereka, biarlah kasih Tuhan membuat mereka tetap sabar, menanti orang-orang yang mereka sayangi kembali dengan baik. Engkau berkati saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, berikanlah kesabaran, sehingga mereka tetap teguh dan kokoh. Engkau sayangi kami Tuhan, sehingga malam ini dapat kami lewati dengan baik, dan besok kami bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, dan nama Tuhan selalu kami muliakan. Bapa, ini doa kami, ampuni dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih, kita boleh menyaksikan bagian dari ibadah kita malam ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dan salam sehat. Terima kasih.